Ini adalah video kedua dari materi tentang pembuatan model application scoring. Saya Bagus Hartono dari Departemen Statistika. Pada video ini kita akan lebih fokus pada tahapan-tahapan pembuatan model application scoring. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa application scoring itu adalah model statistika yang berguna untuk menghasilkan skor, dan dengan skor itu bank atau lembaga pembiayaan akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan kredit seorang calon nasabah. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa skor yang dihasilkan adalah dugaan yang kita harapkan tingkat kesalahannya sekecil-kecilnya. Jadi secara umum kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau ada orang yang mengajukan kredit, maka menggunakan model statistika ini kita akan dapatkan skor, dan dengan skor yang ada kita akan, atau bank atau lembaga pembiayaan akan membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit nasabah tersebut. Output akhir yang dihasilkan dari model scoring ini adalah scorecard yang bentuknya seperti ini, skor untuk masing-masing kategori dari setiap variabel atau atribut yang digunakan, kemudian tabel dari padanan antara skor dengan odds kejadian good seseorang, dan batas atau threshold untuk menentukan apakah seseorang calon nasabah itu disetujui atau tidak pengajuan kreditnya. Nah, kita akan fokus pada video kali ini terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan pembuatan model scoring. Secara umum ada 5 tahapan. Jadi pertama adalah proses pengumpulan data dan mendapatkan data yang siap dianalisis. Kemudian setelah itu ada tahapan eksplorasi dan feature engineering, yang utamanya adalah proses diskretisasi dan penghitungan weight of evidence. Kemudian seleksi variabel menggunakan statistic information value. Kemudian ada tahapan ketiga, yaitu penyusunan model, yang kita gunakan adalah model regresi logistik. Kemudian melakukan validasi model, dan terakhir adalah melakukan penskalaan supaya skor yang dihasilkan lebih nyaman untuk digunakan. Variabel yang biasa digunakan dalam proses ini adalah variabel-variabel demografis dan variabel-variabel sosial ekonomi. Jadi gaji, lama kerja, debt burden ratio, dan seterusnya. Jadi ini variabel-variabel yang bisa digunakan. Tentu saja antar bank, antar lembaga pembiayaan punya variabel-variabel yang spesifik yang mereka gunakan. Dalam tahapan pengumpulan data, variabel-variabel ini diekstrak dari database yang ada untuk disiapkan sehingga menjadi data yang siap untuk diolah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah diskretisasi, yaitu mengubah variabel yang numerik menjadi variabel yang kategorik. Detail dari proses ini bisa Anda temukan di video lain pada channel ini yang khusus membahas terkait dengan diskretisasi. Jadi di diskretisasi secara umum yang dilakukan adalah variabel numerik itu dibuat kategori-kategorik. Misalnya income dibuat kurang dari 5 juta, 5 sampai 10, 10 sampai 20, atau lebih dari 20 juta rupiah. Kemudian hasil dari kategorisasi itu akan dijadikan dasar untuk menghitung weight of evidence. Weight of evidence itu adalah logaritma dari rasio peluang atau proporsi kelompok tertentu pada kategori good dengan proporsi kategori tertentu, kategori usia misalnya, usia tertentu pada kelompok nasabah yang bad. Tabel berikut kira-kira menyajikan bagaimana weight of evidence itu dihitung. Yang pada kolom paling kanan itu adalah nilai WOE, nilai weight of evidence dari setiap kategori usia. Ini misalkan kalau contohnya adalah usia. Kemudian berikutnya
Ini kita lakukan untuk setiap variabel numerik. Kemudian berdasarkan nilai itu kita lakukan proses pemilihan variabel. Pemilihan variabel ini adalah menentukan apakah variabel itu penting atau tidak kita masukkan dalam model. Statistik yang bisa kita gunakan itu adalah information value. Jadi menggunakan nilai tabel WOE tadi, kita bisa melakukan penghitungan yang disebut sebagai information value dengan formula yang ada di tayangan ini. Information value yang besar menunjukkan bahwa variabel itu penting untuk masuk dalam model. Yang kecil itu berarti kira-kira variabel itu nggak penting, jadi tidak usah digunakan. Ini kira-kira begitu, meskipun dalam prosesnya kita perlu hati-hati. Ini hanya ilustrasi bagaimana information value itu dihitung berdasarkan tabel penghitungan weight of evidence yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kalau WOE sudah kita hitung, variabelnya sudah kita pilih, maka nilai-nilai WOE itu yang kemudian kita pakai sebagai pengganti dari variabel prediktor yang asli untuk masuk dalam model. Jadi modelnya tidak pakai variabel aslinya, tapi nilai-nilai WOE yang menggantikan sebagai variabel asli itu. Model yang kita bisa gunakan adalah regresi logistik, di mana yang menjadi variabel respon itu adalah status kredit, good atau bad, sementara variabel-variabel WOE dari gender, WOE dari income, WOE dari usia dan sebagainya itu menjadi variabel prediktornya. Model regresi logistik secara umum bentuknya seperti ini, bahwa logit dari probability itu adalah fungsi linier dari variabel-variabel WOE. Logit dari probability itu tidak lain adalah logaritma dari odds. Kemudian kalau modelnya sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung berbagai macam akurasi, sensitivity, dan spesifisiti dari model. Tidak kita bahas detail pada video kali ini. Anda bisa lihat video-video lain atau materi-materi lain terkait dengan ini. Atau kita bisa hitung kurva ROC, receiver operating karakteristik, dan sehingga kita bisa ngitung AUC untuk menentukan modelnya bagus apa tidak. Atau mungkin kita bisa pakai juga statistik Kolmogorov-Smirnov atau KS statistik untuk menentukan model kita sudah cukup baik atau tidak. Kalau modelnya sudah kita dapatkan, koefisien-koefisiennya sudah kita dapatkan, kita bisa menghitung juga proses validasi dengan cara melakukan pengujian pada data lain, dan kita hitung population stability index untuk melihat apakah modelnya sudah stabil dan mampu memprediksi data lain. Nah, selanjutnya pada proses berikutnya, ketika model sudah kita dapatkan, kita ingin mengubah koefisien-koefisien dan WOE yang dihasilkan itu dalam bentuk scorecard seperti yang ditampilkan sebelumnya tadi. Scorecard ini didapatkan dengan cara melakukan penskalaan terhadap WOE berdasarkan koefisien hasil model regresi logistik. Penskalaan ini diharapkan kalau WOE itu nilainya tadi ada yang negatif 0, sekian atau 1, sekian dan seterusnya, kita harapkan punya nilai yang lebih enak untuk dilihat berupa angka yang bulat, integer, sehingga dalam proses penggunaannya jauh lebih mudah. Proses penskalaan sendiri sederhana karena ini hanya proses matematis saja, di mana yang aslinya kita dapatkan logaritma odds, kita ubah menjadi bentuknya skor dengan cara logaritma odds itu kita kalikan dengan sebuah bilangan yang disebut sebagai faktor dan ditambah dengan sebuah bilangan lain yang disebut sebagai offset. Nilai offset dan faktor kita dapatkan dengan cara menentukan dua hal. Satu adalah menentukan skor tertentu itu padanannya odds berapa, jadi satu buah saja. Kemudian kalau skornya naik
sebesar BDO itu points to double odds, odds-nya menjadi 2 kali lipat. Dengan menentukan dua nilai itu, maka kita bisa tentukan berapa offset dan berapa faktor. Jadi formulasinya kira-kira seperti ini. Jadi misalnya kalau kita tentukan kalau skor 600 itu padanannya adalah odds 50 dan BDO-nya 20, itu artinya adalah kalau 600 maka odds-nya 50, tapi kalau 620 odds-nya menjadi 100 karena odds-nya 2 kali lipat. Dan menggunakan cara ini kita akan dapatkan offset-nya 487, sementara faktornya 28,8 sekian. Sehingga itu adalah nilai offset dan faktor itu yang kemudian kita akan pakai untuk penskalaan. Nah, bagaimana menggunakannya? Ini kira-kira formulasinya. Silahkan disimak untuk tidak terlalu sulit bagaimana menurunkan persamaan ini, sehingga pada akhirnya kalau kita sudah tahu nilai WOE dari setiap kategori menggunakan formulasi sebelumnya, kita gunakan nilai koefisien beta I dan beta 0 untuk melakukan transformasi atau penskalaan terhadap skor. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan dapatkan scorecard yang kita telah sampaikan di awal tadi. Jadi scorecard yang bentuknya kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan ini dan semoga bermanfaat.